Hai guys, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Niki Ziki, yang kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang sangat seru dan membagongkan. Film ini menceritakan tentang suami istri yang tersesat di perjalanan. Celakanya mereka malah bertemu dengan keluarga yang psikopat. Hingga kemalangan demi kemalangan pun tak terelakkan. Cerita diawali dengan diperlihatkan dua sejoli yaitu Matt dan Rachel di dalam sebuah mobil. Mereka melakukan perjalanan liburan untuk merayakan kehamilan Rachel yang sebentar lagi mereka akan menyambut kelahiran anak perdananya. Di dalam perjalanan, Rachel bercerita tentang keluarganya yang selalu dikaruniai anak laki-laki saat melahirkan anak pertama. Untuk itu Rachel yakin bahwa anak pertamanya nanti akan lahir berjenis kelamin laki-laki juga. Meskipun mereka sendiri belum mengetahui secara pasti, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika jalan yang hendak mereka tempuh terblokir tanpa alasan yang jelas. Dan mereka diminta untuk mencari jalan alternatif lain. Mereka pun tidak punya pilihan. Lalu akhirnya mereka belok kanan sesuai dengan arahan yang diberikan. Walaupun tidak meyakinkan, mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan melalui jalur tersebut. Setelahnya mobil tersebut mengalami kecelakaan. Alhamdulillahnya baik Rachel maupun bayi yang dikandungnya dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya luka serius. Akan tetapi mobil mereka tidak bisa dihidupkan. Awalnya Matt mencoba menelpon bala bantuan, tetapi ada masalah dalam persinyalan yang menunjukkan edge alias lemah sinyal. Kemudian Matt memanjat pohon yang tinggi untuk mencari sinyal, tetapi usahanya itu dikhianati oleh hasil. Matt melihat ada sebuah peternakan yang berjarak kurang lebih setengah mil dari lokasi mereka saat ini. Mereka berdua langsung gas pergi ke peternakan dengan berjalan kaki untuk mencari pertolongan. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang pria bernama Bobby yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan tanah pribadi. Bob melarang mereka pergi ke tempat itu. Berhubung Rachel yang sedang hamil, Bob kemudian berubah pikiran. Bob sempat bertanya jenis kelamin anak yang dikandung oleh Rachel. Rachel pun dengan percaya diri menjawab jika anak yang dikandungnya adalah laki-laki. Mendengar hal itu, dengan cepat Bob menghubungi istrinya bahwa ada mereka berdua yang hendak akan pergi ke sana dan juga sedang mengandung anak laki-laki. Rachel pun merasa aneh dengan tingkah Bob yang awalnya melarang mereka datang ke tempat itu. Tapi begitu mengetahui Rachel sedang hamil anak laki-laki, si Bob berubah drastis. Awalnya kedatangan mereka ke sana hanya ingin meminjam telepon milik Bob untuk menelpon bala bantuan. Akan tetapi, Bob beralasan bahwa jaringan seluler sedang mengalami gangguan akibat adanya badai yang menerjang daerah itu. Jaringan seluler sedang dalam proses perbaikan, jadi mereka harus menunggu kurang lebih 2 harian agar jaringan kembali normal. Selain meminjam telepon, mereka juga berniat meminta bantuan Bob untuk mencari taksi atau angkot. Akan tetapi, entah hanya alasan atau apa, Bob seperti menghalang-halangi mereka untuk mencoba pergi dari tempat itu. Si Bob pun mengundang mereka berdua untuk tinggal di rumahnya saja sampai sinyal kembali normal. Hingga akhirnya mereka pun mengiyakan ajakannya itu. Si Bob kemudian oke gas, langsung membawa mereka menuju rumahnya. Di sisi perjalanan, maksudnya di tengah perjalanan, Bob beserta pemajikannya Rachel sempat melihat ada seorang harim berbaju hitam berada di balik pepohonan. Cerita pun disingkat, mereka pun tiba di rumah Bob. Mehmet dan Rachel disambut dengan hangat oleh istri Bob yang bernama Agnes, tapi bukan Agnes Monica, dan kedua anak mereka bernama David dan Luke. Agnes terlihat sangat ramah dan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Matt dan Rachel, membuat mereka merasa dihargai. Bahkan kamar yang disediakan untuk mereka berdua terlihat begitu nyaman dan membuat mereka merasa seperti di rumah orang lain. Kebenaran atau kebetulan sebentar lagi akan menjelang malam. Agnes akan memasak hidangan lezat untuk mereka.
Setelah makan malam siap disajikan, Agnes akan memanggil mereka untuk menikmati hidangan bersama. Sangat manusiawi sekali jikalau Matt dan Rachel curiga dengan kebaikan mereka. Yang melayani sangat baik padahal dirinya berdua itu orang asing yang baru dikenalnya. Ketika Rachel melihat ke arah luar jendela, Rachel terkejut setelah melihat wanita berbaju hitam lagi. Matt pun segera datang untuk melihatnya secara langsung. Tapi tiba-tiba saja wanita itu menghilang secara misterius. Singkat cerita, malam pun gelap. Telah tiba, Matt dan Rachel bersantap makan malam bersama. Mereka berbincang-bincang satu sama lain. Lalu Rachel pun melihat ada sebuah foto yang mirip dengan wanita yang ia lihat tadi. Agnes memberitahu Rachel bahwa dia adalah anak perempuannya yang bernama Pate. Rachel bertanya lagi, kenapa Pate tidak bergabung dengan mereka untuk makan malam? Agnes menjelaskan bahwa Pate adalah anak adopsi mereka yang mengalami keterbelakangan mental setelah diterkawas oleh orang tua kandungnya. Trauma itu membuat Pate kehilangan kemampuan berbicara dan dia menjadi sangat pemalu, merasa canggung ketika bertemu dengan orang asing. Agnes juga menceritakan bahwa selain Pate, David dan Luke juga anak yang mereka adopsi. Agnes menjelaskan bahwa alasan dirinya dengan Bob memilih untuk mengadopsi anak karena Agnes memiliki masalah para rohimnya, sehingga dirinya tidak bisa hamil. Setelah makan malam berakhir, Matt dan Rachel kembali menuju kamar. Matt kembali memeriksa ponselnya dengan harapan ponselnya mendapatkan sinyal. Namun sayangnya ponsel Matt tetap tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Rachel memiliki firasat bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga Bob. Oleh karena itu, besok pagi mereka akan pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba saja terdengarlah suara dari arah luar pintu kamar mereka, seperti ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Karena sudah larut malam, mereka pun langsung tidur. Di dalam tidurnya, Rachel bermimpi melihat Pate yang sedang menangisi kematian kedua orang tuanya. Lalu Pate berbicara bahwa Pate bukanlah nama aslinya. Nama asli Pate adalah Elia Adam, seorang anak yang telah lama menghilang bersama keluarganya. Dan namanya pernah tercantum dalam pengumuman orang hilang di koran. Rachel terkejut setelah melihat mimpi tersebut, merasa yakin bahwa mimpi itu adalah petunjuk mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh keluarga Bob yang menyebabkan kematian orang tua Ellie. Dengan cepat Rachel memaksa Matt untuk segera meninggalkan tempat itu. Melihat bahwa rumah tampak sepi, mereka berusaha mencari kunci untuk membuka pintu. Ketika mereka keluar, tiba-tiba mereka dihadang oleh David dan Luke yang sedang membawa senjata. Bahkan tak hanya mereka, Bob dan Agnes juga muncul di belakang Matt dan Rachel. Karena merasa panik mengakibatkan air ketuban Rachel pecah. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung membuat Matt dan Rachel tidak sadarkan diri. Tubuh Matt kemudian dibawa ke suatu tempat oleh David dan Luke. Rencananya mereka akan memasukkan Matt ke dalam peti mati, lalu menguburnya hidup-hidup. Sedangkan Rachel yang sedang disekap oleh mereka dengan salah satu tangannya dirantai. Dan sebentar lagi Rachel akan menjalani proses persalinan dan Agnes lah yang akan membantu Rachel dalam menjalani proses melahirkannya. Singkat waktu bayi pun terlahir. Namun Agnes merasa tidak senang begitu mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan Rachel malah berjenis kelamin perempuan. Padahal Rachel sempat memberitahu Agnes bahwa bayi yang dikandung Rachel adalah berjenis kelamin laki-laki. Dengan sangat kejam, Rachel malah diseret ke sebuah gudang dan disekap dengan rantai di lehernya. Rachel yang tidak berdaya dan upaya pasrah saja, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba saja Faith datang membawa makan dan minuman. Ternyata Faith yang disebut wanita yang keterbelakangan mental, malah otaknya lebih waras daripada keluarga si Bob. Kemudian Rachel ingat dalam mimpinya semalam bahwa nama wanita itu bukanlah Faith melainkan Ellie. Dan bertanya apakah Ellie mengingat apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Karena dari mimpinya keluarga Bob adalah pelaku utama atas kematian orang tua Ellie. Ellie terlihat seperti orang yang punya trauma berat dan setelah itu dirinya dengan sangat aneh pergi meninggalkan Rachel. Bukannya membantu.
Scene berpindah. Terlihat Matt yang sudah tersadar bingung karena keadaan sekitar dalam kondisi gelap gulita. Tak lama ia menemukan korek api dan ia gunakan sebagai penerangan. Matt berusaha mencari celah untuk bisa membuka peti tersebut. Setelah perjuangan cukup lama, akhirnya Matt menemukan celah yang bisa ia manfaatkan untuk kabur. Karena peti mati dikubur tidak terlalu dalam, sehingga Matt dapat dengan mudah keluar dari peti mati tersebut. Matt kemudian berlari untuk meminta bantuan, tapi hasilnya nihil. Karena daerah tersebut benar-benar pedalaman banget. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat ia temui. Setelah capek berlari mencari, akhirnya Matt sampai di sebuah sungai. Di sana dia juga menemukan sehelai kain yang bisa digunakan untuk menutupi dirinya. Alangkah senangnya Matt karena dirinya bertemu juga dengan makhluk. Matt pun meminta bantuan mereka untuk membantunya menyelamatkan istri dan anaknya yang saat ini disekap di kediaman Bob. Selain itu, Matt juga ingin meminjam ponsel mereka untuk menelpon pihak kepolisian. Melihat Matt yang dalam keadaan tanpa busana, membuat mereka, yaitu Jason dan Stu, tertawa dan mengira jika Matt mengalami halusinasi akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Meski Matt telah menjelaskan secara detail apa yang telah terjadi kepada dirinya, tapi tetap saja Jason dan Stu menganggap itu adalah omong kosong. Matt yang merasa kesal pada mereka yang tak kunjung percaya pada semua perkataannya, langsung menyerang Jason dan Stu hingga membuat mereka berdua tidak berdaya. Setelah itu Matt mengikat mereka berdua dan mengambil semua barang-barang yang mereka bawa termasuk pakaian Jason. Ketika mengecek ponsel mereka lagi dan lagi tidak ada sinyal satu garis pun. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada istri dan anaknya, Matt pun bergegas pergi menuju kediaman Bob. Sebelum pergi, Matt pun meminta maaf pada mereka karena telah mencuri barang mereka dan memberikannya mereka pisau untuk membebaskan diri. Scene pun berpindah. Di sana terlihat Rachel dalam bahaya karena ingin diperkosa oleh David dan Luke. Beruntungnya Matt datang tepat pada waktunya dan berhasil membunuh David dan Luke. Mendengar adanya kegaduhan dari arah gudang, Bob segera pergi menuju gudang sambil membawa senjata. Beruntungnya lagi, Matt sudah berhasil membebaskan Rachel. Namun saat melihat Bob datang dengan senjata, Matt rela mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Rachel. Ia menjadi sasaran tembakan Bob, mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rachel. Kejadian itu membuat Rachel merasa terkejut dan seketika terdiam, tidak mampu melakukan apa-apa. Meskipun Matt telah meminta Rachel untuk melarikan diri. Setelah itu Rachel kemudian dibuat pingsan dan kembali disekap di gudang. Kematian tragis dari kedua anaknya yaitu David dan Luke memberikan luka dan kesedihan mendalam bagi Agnes. Awalnya Agnes enggan menguburkan mereka karena rasa sayang yang begitu besar, namun atas saran Bob, mereka akhirnya harus merelakan kepergian kedua putra mereka. Bob dan Agnes pun bersama-sama menguburkan David dan Luke. Agnes yang masih sedih menolak untuk pulang dan lebih memilih untuk berdiam diri di kuburan. Untuk pulang, Bob kembali memohon pada Agnes untuk pulang karena dia harus merawat bayi perempuan Rachel. Namun Agnes malah meminta Bob saja yang merawatnya karena ia tidak ingin merawat bayi perempuan. Rachel kemudian tersadar dari pingsannya. Rachel melihat Ellie yang juga sama seperti dirinya terikat dengan rantai. Meski begitu, Ellie tidak patah semangat. Ellie memiliki rencana untuk membebaskan dirinya dan Rachel dari ikatan rantai itu dengan mengikis bagian semen pada batu bata tersebut. Setelah sekian lama berusaha, mereka pun akhirnya terbebas. Beruntungnya di tempat itu terdapat pemotong rantai yang bisa mereka gunakan untuk memotong rantai yang mengikat leher mereka. Setelah mereka benar-benar terbebas, Rachel dan Ellie kembali menyusup ke dalam rumah Bob untuk mencari keberadaan bayi Rachel. Setelah berhasil menemukan bayinya, Rachel dan Ellie melihat Bob yang baru saja pulang dari pemakaman. Rachel dan Ellie hanya bisa berdiam diri di dalam lemari, berharap Bob tidak menyadari keberadaan mereka. Bob yang melihat bayi Rachel menangis segera mengambil tempat untuk memompa ASI Rachel.
Tapi begitu Bob pergi menuju gudang, Rachel sudah menghilang. Bob langsung mengambil senjata untuk mencari keberadaan Rachel. Sampai pada akhirnya Bob pun menciduk Rachel yang sedang menggendong anaknya. Rachel beralasan jika dirinya ingin memberikan ASI pada anak perempuannya. Bob pun tidak mempermasalahkan hal itu, dan yang jadi masalahnya, jika Agnes melihat Rachel menggendong bayi tersebut, ia pasti akan sangat marah. Bob yang dalam keadaan lengah, kesempatan itu digunakan oleh Rachel untuk menusuk Bob menggunakan pisau hingga tewas. Sedangkan bayinya sudah aman bersama dengan Ellie. Setelah kematian Bob, Rachel segera mengambil HP Bob untuk menelpon pihak kepolisian dan meminta mereka untuk segera datang. Ternyata perbincangan Rachel dan polisi didengar langsung oleh Agnes yang baru saja pulang dari pemakaman. Agnes langsung mengambil senjata dan menunggu Rachel keluar dari dalam rumahnya. Rachel yang melihat Agnes dari kejauhan berniat untuk melawannya dengan baku tembak karena kebetulan di sana ada senjata yang sebelumnya dibawa oleh Bob. Rachel meminta Ellie untuk menjaga bayinya dengan baik. Dan apabila Rachel kalah dalam pertarungan itu, Rachel meminta Ellie untuk membawa pergi bayinya sejauh mungkin. Terjadilah baku tembak antara Rachel dan Agnes. Agnes berhasil menembak beberapa bagian tubuh Rachel. Sementara Rachel yang tidak memiliki akurasi yang tepat, tembakannya tidak mampu mengenai tubuh Agnes. Setelah peluru mereka habis, mereka pun baku hantam dengan tangan kosong, hingga Rachel berhasil membuat Agnes tidak sadarkan diri. Rachel dan Ellie meninggalkan tempat itu bersama, menggenggam tangan satu sama lain. Tak lama polisi pun tiba di lokasi. Rachel menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Rachel bahkan mengungkapkan kisah tentang Ellie Adam, seorang anak yang telah lama menghilang, dan namanya pernah tercantum dalam koran. Namun ketika polisi menanyakan keberadaan Ellie Adam, Rachel menoleh ke samping dan mendapati Ellie menghilang. Dan ternyata Ellie Adam alias Pete telah meninggal dunia. Pete pernah disiksa oleh Agnes karena ketidaksukaannya terhadap anak perempuan. Rachel menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat arwah Ellie yang berkelana, seolah-olah membantunya. Padahal sebenarnya Rachel melaksanakan segala tindakannya sendiri. Lalu tiba-tiba Agnes muncul dengan senjata dan ingin menembaki Rachel. Beruntungnya polisi menembaki Agnes hingga tewas seketika.